Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam pembahasan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan dari video saya sebelumnya yang dikirim, yang kami buat, yang dirilis hari Sabtu subuh lalu. So far dalam 24 jam ini ada banyak banget yang nonton dan banyak banget yang komentar, yang tanya, yang memasukkan pendapatnya tentang pergerakan anomali terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia, di mana IHSG di mana asing keluar 2 triliun di hari Jumat, tapi IHSG naik 2,5 triliun. Bahkan kalau kita lihat hari ini pun IHSG kembali naik setelah PSBB. Setelah dimulainya PSBB Jakarta, IHSG kembali naik. Jadi so far udah hampir menutupi penurunan di masa kejatuhannya. Di sini kan dibahas masa IHSG asing menghancurkan IHSG, udah hampir menutupi kerugiannya. Jadi retail yang sudah nyangkut parah sekarang udah nyangkutnya tinggal dikit sekarang, kayak gitu. Jadi ini hari yang luar biasa. Hari ini sendiri anomalinya nggak terlalu besar. Investor asing cuma keluar sekitar 300 miliar, itu juga BBRI diborong banyak, dinaikkan banyak, sehingga bisa BBRI dan Telkom sehingga bisa menaikkan IHSG. Seperti itu. Cuman dalam kolom komentar, bagi Anda yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan nonton video sebelumnya dulu. Di kolom komentar ada banyak sekali asumsi yang mencoba menjelaskan kenapa bisa IHSG bisa naik begitu tinggi padahal asing jualan salah satu penjualan terbesarnya sepanjang sejarah, jualan 2 triliun, kayak gitu. Ada banyak komentar yang masuk, cuman beberapa yang paling banyak masuk adalah teori kalau mungkin ini ada campur tangan pemerintah. Ada campur tangan pemerintah. Jujur saya sih agak skeptis dengan campur tangan pemerintah, karena yang naik itu banyakan. Yang naik itu banyak saham di hari Kamis kemarin, di hari Jumat kemarin. Jadi meskipun pemerintah satu komando, kalau pemerintah memutusin enter naik semua. Memang saya setuju itu, cuman ada banyak saham yang naik. Nggak mungkin pemerintah sampai ngeborong saham-saham swasta. Kalau yang naik cuma BBRI, Mandiri, sama Telkom, saya masih pegang asumsi pemerintah. Cuman BCA juga ikut naik dan lain-lain. Ada juga, jadi itu cukup nggak masuk akal menurut saya. Ada juga asumsi yang mengatakan mungkin ini yang punyanya BCA. Yang punyanya BCA melakukan pembelian, cuman kalau yang punyanya BCA, memang mayoritas outflow di IHSG pada hari Jumat kemarin itu dilakukan oleh BCA. Jadi BCA lokalnya net buy 1T, 1,1T, jadi outflow-nya setengahnya itu dari BBCA. Jadi kalau ownernya BBCA atau Pak Hartono sebelum nulis surat ke Jokowi, mungkin dia ini minta PSBB dibuka gitu, sebelum nulis surat dia bisa ini dulu kan. Dia bisa nunjukin dulu nih, gue goreng BCA gitu kan, dikerek naik misalnya. Dikerek naik, dia nunjukin jam 10.38 naik IHSG gitu. Kalau PSBB dilakukan besok turun IHSG. Seru sih memang kayak gitu, cuman menurut saya agak kurang make sense juga, karena saya tahu orang se-powerful dia bisa naikin BBCA kapan aja. Cuma kita tahu yang naik bukan cuma BCA di menit-menit tersebut, tapi ada BRI juga naik, Mandiri juga naik, even BNI pun naik di timing yang kurang lebih sama dan puncaknya sama. Seperti itu. Jadi itu juga menurut saya nggak masuk logika saya. Pemerintah saya rasa nggak masuk. Pemerintah menurut saya punya kepentingan jauh lebih besar sekarang, ekonomi, krisis kesehatan, dan lain-lain. Itu jauh lebih besar dari hanya sekedar menolong IHSG dari kehancuran yang disebabkan oleh investor asing. Terus masalahnya mau sampai kapan nolongnya? Kayak gitu. Itu kan poin utamanya. Asing ngebanting bisa dilawan dengan kekuatan lebih besar. Boleh. Cuman pertanyaannya mau sampai kapan? Kalau dananya habis 3 hari lagi, 4 hari lagi gitu misalnya, udah itu asing banting lagi, percuma dong. Nggak ada yang diselamatkan. Jadi menurut saya kalau asing ini pun, kalau asing beli pun, kalau pemerintah mau intervensi pun, mendingan intervensi asingnya, bukan pakai duit kayak gitu.
mendingan dikomunikasikan lah, ditolong naikin kayak gitu. Ada juga yang menarik adalah ada yang bilang yang lebih seru lagi mengatakan ini bukti kalau investor lokal udah pintar. Ada ini kan udah terkoreksi maka investor lokal buy on weakness dan lain-lain. Investor lokal buy on weakness sudah sejak lama kalau kita mengasumsikan bahwa di sini misalnya kita lihat di BBCA gitu, lokal udah beli jauh lebih besar ketika BBCA masih terpuruk. Jadi kalau ngomong buy on weakness, pembelian BBCA di luar masa kenaikan ini lebih besar daripada masa kenaikannya. Jadi bisa dibilang kenaikan ini itu bukan disebabkan karena lokal beli. Karena lokal beli di sini turun, lokal beli di sini turun, dan pembelian di sini dan di sini lebih besar dari di sini. Pembelian lokal ke asing. Kenapa di sini bisa naik? Karena di sini asing mengurangi penjualannya, nggak nebelin antrian. Jadi artinya ada dua belah pihak di sini. Ada dua belah pihak yang setuju, satu ngerek, satu ngelepasin antrian. Meskipun ajaibnya pihaknya asing dan lokal. Itu yang sangat unik. Tapi kalau lokal beli doang, lokal udah beli di bawah sini. Udah beli lebih banyak malah di bawah. Lokal juga beli di sini, tapi turun juga. Tapi kenapa lokal beli di sini naik? Jadi ini harus ada aksi dari kedua belah pihak. Kayak gitu. Dua belah pihak bukan aksi satu. Karena kepemilikan asing di IHSG kalau dari sisi rupiah masih mendekati 50%, duit mereka masih banyak. Kepemilikan di BRI masih banyak banget. Kepemilikan di BRI saya lupa terakhir misalnya kepemilikan asing di BBRI misalnya kepemilikan lokal di BBRI itu so far masih 22%. 22% berarti 80%-nya asing. BBRI dinaikin, kepemilikan rupiah asing di BBRI itu masih mendekati 50% saat ini. Jadi duit mereka masih banyak, saham mereka masih banyak. Kita nggak bisa bilang asing kehabisan kekuatan. Asing simply melepaskan tekanannya supaya bisa naik. Kayak gitu. Nah, itu juga pertanyaan yang masuk kayak gitu. Ada juga yang bilang pertanyaan yang tadi saya bahas, biar cepat kita videonya, ada juga pembahasan yang bilang mungkin asingnya ngelepas antrian disadari sama fund manager lokal. Asingnya lepas antrian, terus fund manager lokal ini terus hajar kanan sampai naik. Ya mungkin aja sih, cuman menurut saya untuk pembelian sebesar itu nggak bisa kalau ini fund manager ya ngomongnya. Kalau ini Pak Hartono gitu ya bebas lah, itu duit dia kan. Cuma kalau fund manager pembelian itu nggak bisa diputuskan dalam hitungan detik sebesar itu ya. Dalam hitungan detik dibilang wah ini antriannya habis antrian yuk kita hajar terus habisin ke atas. Menurut saya nggak bisa. Setahu saya pun nggak bisa secepat itu reaksinya. Dan kita tahu di masa kenaikan IHSG, kenaikan BBCA misalnya, karena IHSG kita nggak bisa buat seperti ininya. Dalam kenaikan BBCA yang mayoritas di IHSG, dalam kenaikannya pun mayoritas pembelian lokal, beli dari lokal lagi. Seperti itu. Nah, oke, jadi kurang lebih itu asumsi-asumsi yang itu jawaban saya. Apa dari pemerintah saya kurang setuju? Menurut saya pemerintah punya banyak kepentingan lain sekarang daripada untuk menjaga IHSG yang notabene udah nggak nyambung juga sama ekonomi. Ekonomi lebih parah kalau mau ditolong daripada IHSG. Itu satu, karena memang udah diputuskan, jadi nggak usah juga nolong IHSG kan. Itu pertama. Kedua adalah nggak mungkin juga menurut saya nggak masuk akal keluarga Hartono yang naikin, karena pada akhirnya yang naik bukan cuma BBCA. Seperti itu. Ini kesepakatan sekumpulan pemain besar, sekumpulan bandar untuk kompak naikin IHSG seperti itu. Jadi terus saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seolah-olah ini dari Pak Bolodewo, seolah-olah lokal kompak memborong yang dijual masif asing. Kemungkinan menurut saya ada kerjasama antara lokal dan asing. Lokal juga bisa dari MI, reksadana yang fresh
dari banyaknya nasabah baru yang masuk ya bisa aja itu yang sejak awal saya bilang kan, sejak awal ini ada permainan besar di mana lokal dan asing begitu kompaknya sehingga ada satu periode dari jam 10.38 sampai 11.39 sampai 13.39 di mana seakan-akan lokal membiarkan tiba-tiba asing pergi, lokal hajar kanan. Kayak gitu. Pembelian lokal nggak lebih banyak pada periode itu kalau pembelian dari asingnya nggak lebih banyak, cuman tiba-tiba jadi naik luar biasa. Hari ini pun asingnya ngerem penjualan supaya IHSG bisa naik lagi. Seperti itu saya setuju, siapanya saya nggak tahu. Yang pasti nggak mungkin banyak pihak. Karena banyak pihak itu sulit dikoordinasi. Banyak pihak, ini pasti pihaknya sedikit. Ada kerjasama ya, ada kemungkinan seperti itu. Ada juga ini dari Pak Zain Malik, berarti bisa ada 2 sutradara ada dalam saham dong kalau gitu. Karena ini bukan film kan, ada bandar asing dan bandar lokal. Dalam perdagangan Jumat, ya saya tahu ada bandar asing, ada bandar lokal. Cuma mereka biasa nggak bersentuhan. Karena emangnya bandar lokal punya uang 1 triliun, punya uang 2 triliun untuk nyerap asing, saya percaya itu. Cuma masa cash itu dipakai untuk ngegoreng sahamnya bandar asing? Kan nggak masuk akal. Mendingan ngegoreng saham bandar dia cari retail lebih banyak lagi jadi korban. Nggak masuk akal, ada sutradara memperbaiki, ada satu sutradara baru, itu masuk ke film lain untuk supaya filmnya lebih bagus. Kan nggak masuk akal. Ya bandar akan fokus ngurus sahamnya sendiri. Nggak akan ngurus saham orang lain. Saham blue chip udah dibandarin asing, ya sudah biarkan asing. Ngapain juga dia beli, dia naikin membahagiakan bandar asing. Kecuali dia mau ngerebut. Kalau ngerebut urusannya bukan 2 triliun. Bisa 1.000 triliun urusannya. Kalau itu saya nggak percaya bandar lokal punya. Kalau dia mau beli saham beredar BBRI yang yang masih 78%, kalau mereka mau ngebandarin BRI berarti harus beli yang 87%, yang 78% kan, itu saya nggak percaya bandar lokal punya. Kalau 2 triliun saya percaya bandar lokal punya, tapi buat apa dia beli saham BRI? Dengan kesadaran, ya gue lusa udah habis modal gue. Kalau habis itu dihajar asing ya pasrah aja, sama-sama doa. Berdoa biar naik gitu kan, menurut saya nggak make sense gitu. Only 5 richest people in Indonesia are able to move IHSG. Ya mungkin cuma 1 ya 3 yang dia jago ngegoreng kan, yang 3 teratas beberapa waktu lalu itu jago ngegoreng, sisanya sih dia nggak pegang banyak saham kayak gitu. Mungkin mereka sebelumnya sudah melakukan pertemuan semua bandar-bandar PSBB, makanya bisa kompak ya, saya setuju. Itu juga yang saya bahas dalam video sebelumnya, bahwa saya sih salah satu yang membuat saya sangat tertarik jadi bandar atau pengalaman yang pengen saya punya adalah sampai pengen ikut pertemuan semua bandar-bandar ini. Jadi tahu nih kalau market crash, semua bandar dikumpulin, mekanismenya gimana. Karena so far saya belum tahu apa-apa tentang mekanismenya. Gimana bisa hari Jumat tiba-tiba semua bandar, hari Kamis semua bandar nge-ARB-in saham, hari Jumat pagi-pagi semua dihajar sampai gap down. Bukan hanya saham yang dibandarin asing kan, yang lokal juga kayak gitu. Terus dikerek jam 10.38, menurut saya itu sangat menarik. Jadi mungkin ada pertemuan semua bandar-bandar, ada PSBB sebelumnya. Komen yang menarik banget dari Pak Yoga Pratama. Dari Pak Adi-Adi. Dari beberapa minggu terakhir saya komen dan mengkonfirmasi ke CTS apakah juga disinyalir kalau foreign ganti baju pakai domestik. Sepertinya memang seperti itu. Bisa juga ada kerjasama antara pemain besar foreign dan pemain besar domestik yang seperti CTS curigai di post kali ini. So far keren banget. Oke, saya ini. Ini juga ada beberapa pertanyaan juga. Apa nggak mungkin asing merubah ininya sebagai domestik? Merubah, karena kita tahu ya yang pasti satu, ini bukan urusan broker. Karena broker asing itu sama broker nggak menentukan dia asing atau lokal. Saya kalau buat di Credit Suisse saya tetap lokal.
Saya buat di Mandiri tetap lokal. Kalau orang asing buat di Mandiri pun dia jadi asing. Jadi asing atau lokal based on pemilik akunnya. Apa nggak mungkin asing di sini nyuruh orang Indonesia, misalnya contohnya adik saya di Barclays. Barclays kan salah satu fund manager terbesar di dunia, jadi wajar-wajar aja kalau mereka mengendalikan IHSG. Uang di Barclays, uang yang dari kantor adik saya ditransfer ke saya. Jadi Barclays punya agen, punya penyusup orang lokal. Menurut saya sih hampir nggak mungkin. Kenapa? Pertama bisa dipecat adik saya, meskipun tujuannya baik kan. Untuk menipu analisa foreign flow, yes, tujuannya sih oke gitu. Cuman kan itu uang nasabah. Uang nasabah di luar negeri sana gimana bisa ditransfer ke Arga Jonathan Karo di Bandung gitu. Kan nggak bisa, meskipun uangnya nggak hilang ya. Cuman itu syaratnya apa? Itu keterangannya apa tuh transfer uang misalnya. Yuk kita transfer 2T ke rekening Arga supaya bisa naikin IHSG pas kita jual. Jadi kalau kita ngomong institusi asing, menurut saya kecil kemungkinan. Yang besar kemungkinan itu bandar lokal pakai asing. Ini pembahasan di sistem foreign flow. Kalau bandar lokal pakai asing kan bisa aja. Konglomerat lokal gitu, mungkin punya saudara, punya sepupu di Amerika, suruh buat akun di Amerika, terus dibukain akunnya, dikasih passwordnya, dia pakai di sini. Karena duit dia mungkin aja. Konglomerat itu kan wajar, dia punya saudara, punya anak, punya itu yang tinggal di luar negeri. Wajar aja kalau kayak gitu. Cuman sebaliknya kecil kemungkinan, walaupun memang ada, tapi saya nggak ngeliat sebesar itu kemungkinannya, walaupun bisa. Ya, kalau dipaksain bisa gitu loh. Dipaksain bisa harus transfer dana ini. Jadi uang nasabah ini nggak semua dibeliin saham. Sebagian ditransfer dulu ke Indonesia buat nyusup. Jangan lupa transfernya itu beda nama loh, bukan nama yang sama. Dari Barclays gitu, Barclays Limited ke Arga J Karo. Nggak bisa ke Barclays Limited lagi Indonesia, karena ke Barclays Limited Indonesia itu jadi lokal. Kayak gitu. Jadi tetap asing kalau ke perusahaan yang sama di Indonesia itu tetap asing kalau dananya dana asing, institusi milik asing. Jadi beda nama. Jadi menurut saya itu sulit. Lebih mungkin ada kerjasama yang dibuat sejak awal, entah lokal dari mana, entah memang mulai hari ini gitu, mulai minggu ini asing udah punya cabang khusus gitu untuk menyusupkan dananya kayak bank khusus asing dikirim ke Indonesia buat ngegoreng-goreng, mungkin ngomong itu artinya itu bisa ya mungkin seperti itu, cuman itu nggak sering terjadi dan saya nggak percaya itu. Saya lebih percaya ada kerjasama antar domestik dan asing seperti itu. Nah itu yang ini di Pak Tomitan membuat base di lokal, mungkin aja base lokal, cuman ya kita lihat lah. Ini kan kasusnya baru 2 hari gitu. Kita selama ini kita tahu asing ngebandarin IHSG dengan sesuka mereka dalam berminggu-minggu terakhir kayak gitu kan. Dalam 10 tahun terakhir IHSG gerak sesuai keinginan asing, kenapa tiba-tiba bisa berubah gitu kan? Menurut saya juga terlalu cepat lah kita menganggap sekarang asing bakal punya base di lokal kayak gitu. Atau keluarga baik-baik seperti di Tower yang turun tangan, itu pun sudah dibahas tadi. Pak Arga, kenapa hari Kamis Bapak beli BBCA dan BBRI, bukannya asing juga banyak keluar hari tersebut? Edukasi Pak Arga ikut asing apa tidak berlaku kalau ARB? Ini sudah saya bahas tadi. Alasan saya beli BBRI sebenarnya sangat simpel. Alasan saya beli BBRI karena pada saat itu, karena pas BBRI jatuh, ini saya post di hari sebelumnya bahwa saya mengatakan asing belanja dari bawah, jual di atas. Jual di atas kayak gitu, cuman barangnya belum habis. Barang yang dibeli belum habis, itu sebabnya saya beli BBRI. Barang yang dibeli belum habis kalau sampai titik sini. Sampai titik hari Jumat. Kita lihat, belinya dari sini,
jualnya baru segini, harganya udah jatuh. Jadi saya percaya asing butuh menyelamatkan modalnya, butuh memarkup dulu untuk jualan lagi. Seperti itu. Jadi itu alasan saya beli saham BBRI, bukan yes memang asing jualan hari ini, ininya cuman barangnya belum habis. Kayak gitu. Jadi saya percaya ya ini kan beli modal di sini kan, modal di sekitar sini. Modalnya tadinya 3.400, saya bahas juga di Telegram, di Instagram kami, cuma karena sudah jualan banyak di atas modalnya udah turun. Tapi kalau di 3.100-an itu saya yakin masih butuh di markup dulu. Saya nggak tahu markupnya kapan, makanya saya nggak semua modal saya dimasukin ke BBRI, cuman saya siap nyicil waktu itu. Cuma itu yang membuat saya berani masuk. Seperti itu. Kerjasama MI lokal dan asing udah tadi mana artinya rakyat Indonesia sudah cerdas, jangan dikuasai asing. Bravo Indonesia. Ini banyak orang berpendapat gini, ya nggak salah sih, kita nasionalis, cuman menurut saya bandar lokal nggak lebih baik daripada bandar asing. Bandar lokal lebih kejam biasanya. Saya sih lebih berharap IHSG sangat-sangat dikuasai oleh asing daripada sama lokal. Saya berharap demi kebaikan investor pada umumnya. Karena setahu saya bandar lokal itu lebih kejam, ngegerakin harganya, skenario naik turun harganya, dan lain-lain. Dan apa urusannya cerdas sama naikin harga kan? Naikin harga itu butuh duit, butuh koordinasi, nggak ada urusannya sama cerdas. Kayak gitu. Nggak ada urusannya sama fundamental, ekonomi, nggak ada. Untuk naikin itu butuh hajar kanan, dan bukan hanya hajar kanan, asingnya harus nyabut antrian dulu, dan lokal hajar kanan. Itu yang naikin harga. Nggak usah diputar-putar hubungin sama PSBB, nggak usah hubungin sama yang lain-lain gitu kan, sama support, sama resisten, sama sudah murah, bukan itu. Kayak gitu. Itu yang menyebabkan IHSG naik, ada yang hajar kanan, dan asingnya pun berkolaborasi nyabut antriannya. Jadi, meskipun pembelian lokal nggak istimewa pada masa kenaikan IHSG dari 10.38 sampai 11.39, meskipun pembeliannya nggak istimewa, tapi harganya bisa naik. Kayak gitu. Ingat, Home, MIRX, saham BT, Nikel, Antam, KF, Inaf, Asabri. Ini BBCA, BBRI, Corona ini bukti bandar lokal ada yang paus, ada yang teri. Ya sudah saya bahas bandar lokal ada yang paus, cuman menurut saya bandar lokal adalah orang-orang yang cerdas. Kalau ini bandar lokal misalnya bandar Inaf, bandar MIRX gitu makan BBRI, dia jadi retail. Dia habis beli udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Ya udah, bahkan justru kalau kita belajar dari kasus PTBA yang salah pencet, di mana asing yang kejadian salah pencet PTBA, kalau yang belum nonton bisa nonton video-video kami sebelumnya, di mana justru itu semakin menyusahkan kalau ada pemain raksasa tiba-tiba masuk tanpa izin dan membuat pemain bandar umumnya, bandar sebelumnya malah nggak mau naikin. Ini kejadian salah pencet KZ di PTBA, ini justru membuat PTBA nggak naik-naik. Karena kalau dinaikin ke atas ini, nanti si yang salah pencet ini bisa keluar. PTBA kan partisipasi asingnya sekarang tinggal 15%. Asing pelan-pelan mungkin ngumpulin, cuma jadi susah naik. Karena asing kalau mau mendominasi di sini, harus ngumpulin barang lokal dulu yang banyak. Baru bisa menyelamatkan peristiwa salah pencet PTBA di sini. Kayak gitu. Jadi menurut saya ada dua bandar di satu saham justru nyusahin. Nggak lebih baik buat kita seperti itu. Kalau soal asing tiba-tiba berhenti jualan sih kayaknya sudah sering mereka lakukan. Seringkali pantau beberapa kali, nah mungkin momen asing berhenti jualan di notice, ini tadi sudah saya bahas. Di notice, kalau udah di notice ya menurut saya even mereka notice asing berhenti jualan tetap aja nggak cukup waktu dan nggak mungkin eksekusinya barengan, kecuali memang bandar lokalnya udah siap-siap sejak awal. Kalau nanti 10.38 asing nyabut antrian, kita semua hajar kanan ya. Kalau itu terjadi, itu menarik. Cuman jangan salah, pada periode itu lokal juga banyak yang jualan. Si kekuatan invisible hand lokal itu
kekuatan invisible hand lokal yang ngerek IHSG itu, beli barang dari lokal lagi. Kayak gitu. Jadi itu menurut saya ini. Apa investor asing udah mengupdate skillnya supaya tidak terdeteksi FF? Ini juga konsep yang menarik. Cuma saya pribadi merasa so far asing untung gede-gedean kok. Menurut saya perubahan besar akan dilakukan. Perubahan besar akan dilakukan kalau memang mereka udah susah untung. Sekarang kan analisa foreign flow itu analisa yang setengah mati ditekan supaya orang jangan percaya, supaya fokusnya jangan ngikutin asing, tapi membahagiakan asing. Kalau asing jual, kita beli, kalau asing beli, kita jual, kan seperti itu. Bahkan semua orang fokus, ini asing kan bukan mengendalikan IHSG dan lain-lain, jangan peduli asing, peduli fundamentalnya aja. Berapapun asing jual ke kita, kalau fundamentalnya bagus, beli. Jadi fokusnya membahagiakan asing, dan so far masih untung-untung aja. Kenapa mereka harus rubah? Kayak gitu. Itu sebabnya saya senang banget ketika banyak orang melawan asing karena itu membuat asing akan happy. Seperti itu. Mereka bisa jualan. Bang Arga, penganut aliran foreign flow kan ya, berarti kemarin Jumat pagi lihat asing keluar sebanyak itu nggak trading dong, kehilangan momentum. Mau saya cerita, saya bukan nggak trading, saya jualan. Kalau ngomong kehilangan momentum, saya nggak beli ketika ini buktinya hari Senin naik, ya memang saya nggak beli sih hari Jumat. Tapi saya sih nggak peduli, ya nggak apa-apa. Hari ini naik lagi, saya jualan lagi. Saya nggak tahu itu keputusan benar atau enggak. Yang pasti saya ngerasa saya udah memberanikan diri setengah-setengah gambling beli Kamis, walaupun tahu IHSG mungkin dibanting sehari atau 2 hari lagi. Mungkin ngancurinnya kan nggak cuma sehari, itu yang kami bahas di Telegram kami, mungkin 1-2 hari ke depan masih dihancurin. Itu yang kami bahas hari Kamis malam. Cuma ya saya gambling, sekarang naik saya jual, puji Tuhan profit, ya udah kayak gitu. Dan saya pribadi, saya bukan trader yang ngincar semua momentum. Markup diincar, ini distribusi asing lagi akumulasi pengen untung, asing lagi markup pengen untung, asing lagi distribusi pengen untung. Saya sih nggak seini itu. Saya fokus hanya 1-2 case aja saya ambil, karena menurut saya semua pengen mengejar semua kemungkinan nggak membuat kita trading lebih untung. Atau ya maksudnya saya bukan itu ya. Mungkin kalau Anda punya kesaktian yang tanpa batas, bisa aja Anda untung karena itu. Ketika markdown Anda ini, misalnya ketika markdown Anda beli, ketika markup, asing lagi markup, Anda cari untung. Asing lagi akumulasi, Anda cari untung. Asing lagi distribusi, cari untung. Intinya nggak peduli asing kan. Kalau gitu, cuman saya pribadi, saya hanya fokus peluang markup asing sama akumulasi asing, udah. Yang tadi saya cerita di BBRI, itu aja. Karena menurut saya, yang saya lihat, banyak orang gagal dalam trading karena semua kesempatan pengen dipakai, pengen diambil. Ini perusahaan mau bubar, jangan-jangan bisa beli dulu, dikerek, udah itu dijual sama saya. Ini blue chip murah, dibeli. Ini gocap, beli. Semua opportunity pengen diambil justru berantakan. Kalau menurut saya. Menurut saya kita fokus aja ke beberapa zona, ya kayak sederhananya kayak orang yang pengen jualan segala macam. Hari ini jualan masker, besok jualan ini, jualan sepeda, besoknya lagi jualan rumah gitu. Menurut saya itu nggak jadi lebih untung. Jadi kehilangan momentum ketika naik, ya saya nggak beli hari Jumat. Hari ini pun hari Senin ini naik, saya jualan lagi. Alasan saya jualan karena pertama asing udah jualan banyak, kedua saya udah kecapean juga. Saya ini pun lagi break workshop, saya buat video ini karena hari ini pun saya masih ada workshop ini, jadi saya udah kecapean. Besok saya nggak mau banyak lihat market, saya lebih tenang istirahat kalau saya nggak punya saham. Besok naik lagi pun no problem. Ya, at least saya untung, kan saya tradingnya fokusnya cari untung. Bukan fokusnya jadi orang sakti paling di dunia, jadi harus beli di titik terendah, jual di titik teratas. Saya untung aja udah happy. Seperti itu. Nah, saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Mudah-mudahan ini jadi bagi saya, kesimpulannya saya tetap beranggapan invisible hand pengangkat IHSG saat ini itu masih berkaitan dengan asing.
masih tetap berkaitan dengan asing karena itu kolaborasi antar mereka, bukan lokal yang tiba-tiba kuat, bukan retail yang tiba-tiba pintar, bukan pemerintah atau bukan crazy rich yang tiba-tiba naikin IHSG tanpa mikir gitu, tanpa tahu besok mungkin dihajar asing lagi karena asingnya masih kuat. Jadi menurut saya kenaikan ini tetap saya anggap markup, saya nggak tahu saya benar atau salah. Jujur saya pribadi masih feeling mungkin besok IHSG naik, cuma saya nggak pengen pusing-pusing, jadi hari ini saya jual aja saham-saham saya bersih-bersih, saya portfolio saya tinggal 10-20%. Tinggal sekarang itu pun banyaknya saham yang nggak dibandarin asing. Seperti itu. Oke, semoga berguna. Kalau Anda punya pertanyaan lain, komentar lain silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. See you next time.